Minggu kemarin kita bisa melihat bahwa harga Bitcoin anjlok saat menuju ke akhir bulan. Dan hal ini sudah berlangsung selama 3 bulan berturut-turut. Hari Jumat kemarin tanggal 26 Maret kita bisa melihat ada penutupan besar-besaran dari futures contract atau kontrak berjangka Bitcoin nih. Dan ada sedikit keraguan bahwa hal itulah yang sebenarnya memicu penurunan harga Bitcoin. But here's the thing. Kemarin itu bukanlah merupakan penutupan terakhir dari futures contract yang menekan turun harga Bitcoin. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai tanggal-tanggal selanjutnya. Mengenai apa sih futures contract Bitcoin itu dan kenapa dia tuh bisa menekan turun harga Bitcoin. Saya Gloria, selamat datang di channel Jeremy dan Gloria, tempat kita akan membahas semua hal mengenai futures market. Jangan lupa subscribe dan selalu like dan komen di video-video kami, supaya kita bisa sama-sama belajar dan bertumbuh semakin tahu tentang futures market. Di video kali ini kita akan membahas mengenai futures contract Bitcoin. Apa itu kontrak berjangka dan kenapa hal tersebut sangat mempengaruhi harga Bitcoin. Jadi menurut Investopedia, a futures contract is a legal agreement to buy or sell a particular commodity asset or security at a predetermined price at a specified time in the future. Futures contracts are standardized for quality and quantity to facilitate trading on a futures exchange. The buyer of a futures contract is taking on the obligation to buy and receive the underlying asset when the futures contract expires. The seller of the futures contract is taking on the obligation to provide and deliver the underlying asset at the expiration date. Jadi singkatnya, dengan futures contract, buyer dan seller menyetujui titik harga tertentu untuk underlying aset mereka pada waktu tertentu di masa depan. Nah, futures ini sendiri merupakan bagian dari pasar derivatif. Dan ada dua kategori utama untuk orang-orang yang bergabung atau berkecimpung di pasar derivatif ini. Yang pertama itu merupakan para hedgers atau yang lindung nilai, kedua itu speculators atau spekulan. Nah, para hedgers ini mencari uang berdasarkan dengan mengamankan stabilitas aset mereka, sedangkan para speculators ini mencari uangnya berdasarkan risiko. Meskipun para speculators itu nggak semuanya bertarung secara adil. Futures contract Bitcoin pertama kali diluncurkan oleh CBOE atau Chicago Board Option Exchange dan pertama kali diperdagangkan itu tanggal 10 Desember 2017 yang mana merupakan hampir menjadi puncak market bullish Bitcoin tahun itu. Nah, banyak yang menyalahkan bahwa futures contract ini tuh mereka tuh menganggap bahwa gara-gara futures contract ini harga Bitcoin tuh jadi turun. Dan pada puncak euforia Bitcoin itu ada berbagai institusi yang masuk dan mereka tuh melakukan hedging terhadap kenaikan harga Bitcoin dan mereka berharap bahwa harga Bitcoin itu akan turun. Nah, disinilah futures contract Bitcoin itu menjadi sangat menarik. Futures contract Bitcoin yang original dari CBOE dan CME atau Chicago Mercantile Exchange itu nanti akan diselesaikan dalam bentuk cash. Nah, bahkan Bakkt itu nanti akan meluncurkan futures contract Bitcoin mereka sendiri yang kemudian akan diselesaikan dalam bentuk Bitcoin yang sebenarnya. Tapi sebenarnya futures contract yang asli itu enggak seperti itu. Oke, salah satu fitur terbesar dalam Bitcoin tentu saja adalah kelangkaannya. Karena cuma ada 18,6 juta Bitcoin di luar sana yang beredar. Dan hal itu merupakan salah satu supply yang sangat limited. Institusi-institusi itu bertaruh supaya harga Bitcoin turun dan kontraknya itu dibayar dalam bentuk dolar. Nah, tapi ketika institusi itu bertaruh untuk harga Bitcoin turun, tapi mereka settle down-nya itu dalam dolar, ini yang akan kita sebut yang akan memunculkan yang namanya paper Bitcoin atau Bitcoin kertas. Nah, paper Bitcoin ini merupakan turunan dari Bitcoin yang pada dasarnya itu merupakan IOU yang ada di atas kertas. Nah,
Hal ini tuh meniadakan pasokan yang terbatas, limited supply tadi itu, yang berarti nggak ada lagi batasan jumlah investor yang dapat bertaruh kalau harga Bitcoin itu akan turun. Dan hal itu sangat berbahaya ya, karena hal ini tuh menunjukkan gimana sih sebenarnya traditional market atau pasar tradisional itu bisa jadi sesuatu yang baru dan menghancurkan market-market yang sudah ada sebelumnya gitu. Kita bisa lihat ya ketika futures contract Bitcoin itu pertama kali buka harga penawaran di 20.000 US dollar. Ketika mereka tutup harga penawaran itu sekitar sebulan kemudian, sebulan lebih lah gitu. Harga Bitcoin itu turun 50% ke sekitar 10.000 US dollar. Jadi pertanyaannya itu mekanismenya tuh apa? Terus motivasi nurunin harganya tuh apa sih? Oke, jadi banyak investor, baik itu institusional maupun investor-investor retail itu mereka tuh takut sama Bitcoin karena volatilitasnya tuh tinggi sekali gitu. Dan hal inilah yang menyebabkan banyak orang yang bilang tuh bahwa Bitcoin ini adalah scam atau Bitcoin ini adalah bubble. Nah, tahun lalu itu kita bisa lihat ya kalau misalnya harga Bitcoin itu turun 50% nih pas masa-masa pandemi Covid itu sekitar bulan Maret lah ya. Meskipun memang akhirnya Bitcoin itu bounce back lagi, pulih lagi, bangkit lagi. Tapi para investor tradisional itu, para orang-orang tua kayak zaman dulu itu tuh nggak suka. Mereka tuh takut gitu ngelihat volatilitas harga yang sangat teramat tinggi seperti ini. Gitu kan. Padahal futures contract Bitcoin itu sangat memungkinkan mereka untuk bertransaksi di market dengan risiko yang rendah loh sebenarnya. Di market regulernya Bitcoin, di market spot. Nah, market-market seperti itu tuh memungkinkan para investor itu buat bisa membeli Bitcoin secara apa adanya. Ya Bitcoin aja gitu. Jadi kalau misalkan nih saat ini harga Bitcoin anggaplah sekitar 58.000 US dollar. Para investor tentu bisa dong membeli dengan harga 58.000 US dollar juga kan. Nah, tapi dengan adanya futures contract Bitcoin ini memungkinkan para investor untuk bisa beli Bitcoin dengan harga 58.000 US dollar di masa yang akan datang. Jadi misalkan nanti di akhir Mei itu harga Bitcoin naik jadi 100.000 US dollar, investor itu masih punya hak untuk bisa beli Bitcoin di harga 58.000 US dollar. Beberapa tahun yang lalu Arcane Research itu bilang kalau misalnya secara statistik hampir nggak mungkin kalau harga Bitcoin itu jatuh secara random di akhir-akhir masa settlement di futures ya, di masa depan nih. Dan ada keterkaitan antara harga Bitcoin dengan tanggal settlement, harga tanggal settlement si futuresnya itu sendiri. Dan yang menarik adalah bahwa ternyata semakin bullish harga Bitcoin mendekati tanggal settlement itu, dia akan semakin sulit justru jatuhnya. Ada dua cara untuk memanipulasi harga untuk menekan harga Bitcoin turun ke bawah ya. Yang pertama itu dengan membeli actual Bitcoin di spot market nih. Jadi para investor itu bakalan hedging kepemilikan Bitcoin asli mereka dengan menjual futures kontrak mereka, atau mereka tuh bisa bertaruh kalau harga Bitcoin itu akan turun. Nah, yang kedua itu adalah gerakan yang cukup gelap dan menyeramkan, di mana gerakannya itu udah pernah dicoba sama Goldman Sachs dan juga HSBC, dan mereka tuh udah pernah kena pidana karena melakukan gerakan ini. Jadi cara kerjanya tuh gini, tepat sebelum detik-detik settlement si futures contract itu, uang-uang itu bakalan masuk banyak, dan mereka tuh akan seperti menekan 1 ton volume gitu untuk menurunkan harganya gitu. Loh, kenapa mereka harus beli sesuatu terus harganya tuh harus dijatuhin gitu, bahkan hanya dalam waktu beberapa menit. Ya karena mereka tuh udah punya short position dalam futures trading itu, dalam futures contract itu dengan jumlah yang sangat besar, dan mereka tuh pengen ya posisi-posisi itu tuh settle sesuai dengan keinginan mereka, makanya mereka turunin harganya gitu. Bank of America baru-baru ini bilang kalau hanya dibutuhkan sekitar 93 juta US dollar saja untuk menekan harga Bitcoin turun sebesar 1%. Sedangkan Arcane Research mengatakan kalau rata-rata saat settlement itu akan ada penurunan sekitar 2% menjelang si expiration dates-nya futures contract Bitcoin ini, bahkan ketika Bitcoin itu lagi bullish-bullishnya di akhir bulan.
Nah, itu berarti untuk sekitar 200 juta US dollar itu para institusi akan membanjiri spot exchange nih buat neken harga Bitcoin supaya turun, supaya mereka bisa settle down kontrak-kontrak yang sedang mereka buka. Futures contract Bitcoin itu pada umumnya diselesaikan setiap hari Jumat terakhir di bulan tersebut. Nah, meskipun ada yang namanya kontrak Bitcoin mingguan, tapi rata-rata penyelesaiannya itu atau settlementnya itu memang dilakukan di akhir bulan gitu kan. Nah, tapi memang ada sih beberapa market Bitcoin, market berjangka Bitcoin yang besar itu di mana mereka bilangnya itu quarterly futures, quarterly contract futures gitu kan. Jadi hari Jumat kemarin tanggal 26 itu semacam kayak double damage gitu, karena bukan hanya settlement bulanan, tapi mereka juga settlement kuartal pertama di tahun 2021 ini gitu kan. Nah, pada hari Jumat kemarin itu kontrak senilai 6 miliar US dollar itu sudah selesai, sudah settle. Makanya kenapa kita bisa lihat tuh kemarin selama 1 minggu harga Bitcoin tuh turun terus, tapi tiba-tiba boom, naik lagi. Kenapa? Karena ketika si kontraknya itu sudah berakhir, sudah settle, harga itu pasti akan naik lagi. Ya, jadi tanggal berikutnya yang harus kita perhatikan adalah tanggal 30 April mendatang. Karena menurut grafik dari Exablock, jumlah futures kontrak yang akan kadaluarsa itu sudah terlihat sangat banyak. Meskipun pada kenyataannya itu tuh baru sepertiga aja sih dari apa yang kita lihat. Nah, dan setiap bulannya itu si futures kontrak ini tuh akan terus bergulir ke bulan-bulan selanjutnya. Maka dari itu, tanggal besar berikutnya yang benar-benar harus kita perhatikan adalah tanggal 25 Juni nih. Kenapa? Karena tanggal 25 Juni itu merupakan tanggal settlement untuk bulan Juni dan sekaligus juga tanggal settlement untuk kuartal kedua di tahun ini. Oke, jadi ingat lagi sekali lagi bahwa setiap mendekati tanggal settlement itu harga Bitcoin itu akan turun terjun bebas. Tapi ketika sudah settlement, harganya secara ajaib akan naik lagi. Oke, itu yang harus kita ingat ya. Dan sekali lagi saya mau mengingatkan bahwa materi yang ada di video ini merupakan opini pribadi dari berita-berita dan video-video yang sudah saya tonton sebelumnya. Kalau teman-teman mau membuka posisi based on video ini only, saya kurang menyarankan. Jadi teman-teman lebih baik membaca berita dari sumbernya langsung maupun menonton video-video penjelasan lainnya supaya bisa menambah wawasan teman-teman untuk membuka posisi, terutama dalam bertrading atau bertransaksi Bitcoin. Oke? Jadi teman-teman stay tune, jangan lupa untuk subscribe channel ini, like dan komen video ini supaya kita bisa belajar bareng-bareng mengenai futures market. Saya Gloria, pamit dan God bless.